firman-Mu Tuhan ditamani kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami kita semua sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berada dalam renungan Gereja Protestan Injili Nusantara Jemaat Kasih Karunia, supaya menjadi berkat bagi kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang sampai pada saat ini memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kami pengertian, pencerahan, supaya kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-28a. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-28a. Saya akan bacakan, Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini tak pernah ditinggalkan Tuhan. Tak pernah ditinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita merasa bahwa kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap pergumulan kita, baik dalam doa-doa kita, baik dalam usaha kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam sakit penyakit kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesepian yang kita alami, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mendekatlah hanya kepada Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan secara personal melalui saat teduh setiap hari di dalam doa kita. Saat kita tinggal dekat dengan Tuhan melalui doa kita akan merasakan ada sesuatu perubahan, ada sesuatu yang memuaskan sehingga kita merasa ketenangan dalam hidup kita. Daud menyatakan dalam Mazmur ini, hanya dekat Tuhan saja ia merasa tenang, sebab ia tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan hidupnya.
Itu juga dapat kita lihat dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Karena itu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Dan dinyatakan semua masalahmu. Nyatakanlah pergumulanmu kepada Tuhan, keluh kesahmu. Maka engkau akan menerima pertolongan daripada Tuhan dekat kepada orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan saudara. Dalam Yesaya juga sangat jelas, barang siapa mencari Tuhan, ia akan berkenan ditemui oleh Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan menemukan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya melalui tema ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui Mazmur ini. Peganglah janji firman Tuhan. Peganglah janji firman Tuhan. Adalah salah besar jika kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak mempedulikan kita sedikit pun. Bahkan kita berpikir bahwa Tuhan tidak pernah menolong, bahkan Tuhan membiarkan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru ketika kita yang seringkali meninggalkan Tuhan dan tidak lagi melibatkan Dia dalam hidup ini, maka kita akan mengalami namanya ketidaktenangan. Hidup kita akan berlarut dalam berbagai masalah tanpa ada penyelesaian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, keberadaan orang percaya adalah berharga di mata Tuhan. Saya dan Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Yesaya pasal 4 ayat 6. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah mulia, kita berharga di mata Tuhan. Kita menjadi tinggi mata Tuhan. Kita menjadi orang yang Tuhan kasih, yang Tuhan selalu peduli. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan akan selalu menjaga, menyertai umat-Nya yang selalu mencari Dia. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah kita meyakini bahwa dalam kehidupan kita menjalani kehidupan ini saudara, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, baik itu masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah pergumulan apapun itu. Ingatlah bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang selalu mencari Dia. Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu akan memelihara, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita ketika kita berbalik meminta dan berharap kepada Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, baik dalam doa kita
baik dalam pembacaan firman Tuhan, renungan setiap hari. Kita akan menemukan jawaban-jawaban daripada Tuhan dalam setiap pergumulan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Shalom. Demikian perenungan kita hari ini. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus memberkati melalui perenungan hari ini. Amin. Shalom. Firman-Mu Tuhan ditambah di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru.